Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Ibdat Tony Girindra Haryana Esos dari Polres Ponorogo, disilahkan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarullaha katsira. Shadaqallahul azim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all the praises and thanks be to Allah, the Lord of the Alamin. Dear brothers and sisters, well, ladies and gentlemen, firstly let's thank unto our God Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can meet together here with the help of good condition. Okay? You understand? Yes. Wis to nera oke, yes ngono lho. Mohon maaf niki namun sok-sokan mawon. Soalnya kata pembuka tadi yang bahasa Indonesia sudah diambil Mrs. of Ceremony. Terus bahasa Jawa halus sampun Bapak Ketua Panitia Bembah Katio. Campuran Pak Lurah, ya aku ra bagian. Tak bahasa Inggris wae. Oke? Oke. Secondly, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us, who has guided us from darkness to lightness, from stupidity to cleverness, namely Islamic religion. Okay? Okay. Yes. Sembuh Pak.
Thirdly, I express my dispense thanks to Mr. Eko Mulyadi, Mr. Katio, Mrs. of Ceremony, and to you all who has given me time to stand up in front of you all. Okay? Ini bahasa Inggris apa bahasa Jawa iki kok? Oke, iki apa? Everything you ask for, nothing is about you, and make no self no matter where you are. Oke lho. Ki apa terus kok oke ngono iki lho. Everything you touch me, everything you call me, Ustad, and become a hero. I'm shining like a candle in the dark. Oke? Oke, wis pokoke nek ora oke ya yes ngono. Bapak Ibu ingkang kula hormati, monggo kula dherekaken ngunjuk raos syukur dumateng Zat ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin dan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Saderenge kula matur kathah Bapak Ibu yang saya hormati. Kula tak ngoreksi diri kula tiyambak. Kula nek pas tampil dalam acara ngeten iki didapuk dados dipanggil ustadz atau dados pembicara mau itu hasanah yang menyampaikan tausiah, kadang kula nggih berpikir lho Pak Bu, berpikir dalam hati, mosok iya to kiyaine jenenge Tony Girindra Haryana, ustadz kok Tony Girindra Haryana. Biasanya nama ustadz atau kiai itu namanya dinisbatkan ke asma Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Halim, Abdul Somad, Saifuddin, Salafuddin, Khairuddin, Muhyiddin, ya. Sapa neh? Saridin, Mukidin, terserah. Pokoknya dinisbatkan iki kok Tony Girindra ora pas jajane, mboten cocok. Ya, mboten cocok kalau dilihat dari sebutan. Tapi gimana sudah kadung. Apalagi profesi saya sebagai seorang polisi. Lah niki setahun yang lalu polisi ini sedang dihempas, sedang dicoba diuji oleh Allah dengan kejadian di Duren 3 Jakarta. Ada perang-perangan di sana. Kalau dulu tahun 80 ada film Rambo. Nah di Jakarta ada, wah, wis kenal kabeh. Ya gara-gara kuwi akhirnya kepercayaan masyarakat sama polisi niku drop, turun drastis dari 86% sampai akhirnya menjadi 28%. Masyarakat ora percaya oleh karo polisi, lah polisi pol-pole ngapusi. Betul? Wes ngene iki repot ngene iki. Angel, wis to. Angel. Aku sar ngomong wis angel, aku wis polisi. Wis ngerti wis polisi ki pol-pole ngapusi. Tapi nyun sewu tidak semua polisi seperti dia. Betul? Oh, masih banyak kok polisi yang baik. Nah, asli polisi ini apa sih? Polisi itu singkatan POLISI 6 huruf. Pokoknya ora lali ibadah swarga imbalane. Kuwi lho polisi. Panjenengan sedaya nggih saged dados polisi. Pokoknya ora lali ibadah swarga imbalane. Nek baju yang saya pakai, pangkat yang saya sandang, mobil dinas yang saya gunakan itu bisa dibeli. Di online juga banyak. Mau pangkat bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7 loh oleh. Oh, dipasang di sini oleh. Tapi nek polisi pokoknya ora lali ibadah swarga imbalane. Nggih panjenengan sedaya niki rawuh ten mriki diniati thalabul ilmi, diniati ingin menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka dicatat sebagai ibadah. Allahumma amin. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Allahumma amin. Wes sakmono ae. Engko tau urung apa-apa iki. Anget ae urung kok pemanasan.
Jadi semua bisa jadi ibadah. Nah, terus iki ngomong masalah jeneng meneh. Wong Jawa kan ngarani asma kinarya japa. Buat nama itu adalah doa orang tua kepada anaknya agar anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh ataupun solehah. Saya pernah penasaran dengan nama saya ini Pak Bu. Kelas 2 SMA. Saya pengen tahu juga dong arti sebuah nama saya. Saya cari di Al-Quran gak ketemu. Saya bolak-balik neng Riyadhus Shalihin, ya enggak ada. Kamus bahasa Arab ya ora ketemu. Ya enggak ketemu, lebih nih. Akhirnya ya terus terang, Pak, nyun sewu kula pengen ngetos arti sebuah nama kula Pak. Bapak kula akhirnya terus terang ini lole. Tony itu artinya lelaki. Wah, banggaku dadi lanang tenan nih. Iya, nek Tini, Tina, Tuni, Titi kuwi wedok. Nek Tony mesti seorang lelaki. Oke. Girindra itu berasal dari kata giri dan Indra. Giri artinya gunung, Indra itu ratunya dewa. Kalau Haryana itu asal dari kata Harya dan Ana. Harya itu kesatria, Ana itu artinya ono. Ono itu berarti ada. Nek digabung dari sijile, Tony, Girindra, Haryana. Wi artinya ada lelaki kesatria dari gunung ratunya dewa. Waduh. Kemudian ini duduk polisi, ini duduk ustadz, ini ratunya dewa loh ini. Macam-macam tak gaya udan dadaan. Bapak Ibu yang kula hormati, ini masalah jeneng. Saya punya teman namanya Pak Bejo, punya anak cewek 2 kembar. Satu dikasih nama Nenek, yang satunya dikasih nama Nunu. Ya, semuanya ya sehat walafiat, cantik-cantik. Yang si Nenek kuliah di kedokteran, Nunu enggak kemana-mana, di rumah aja Nunu, enggak kuliah. Sampai setelah dewasa, pemuda kerajaan Karangpatian ini podo teko, pengen ngelamar anaknya Pak Bejo. Sing tak ngumuni Pak Bu, sing dipilih duduk Nini tapi malah Nunu Lho kok guyu ta Bu? Pinter memang kerajaan iki. Sing dipilih duduk Nini tapi Nunu padahal Nunu enggak kuliah. Itu loh gara-gara nama. Bapak Ibu kan lo hormati. Udah kok TikTok. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini, malam ini, bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Karena apa? Bulan Rabiul Awal orang Jawa ngarani bulan mulut. Jadi bulan itu Rabiul Awal adalah tahun Hijriah atau tahun Islam. Ini dibuat pada saat zaman Khalifah Umar bin Khattab 576 waktu itu. Sistem penanggalan ini ditiru oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu sistem penanggalan Jawa, mengadopsi kalender Islam. Ya, makanya sama 12 bulan dalam 1 tahun. Dimulainya kalau Islam Muharram, kalau Jawa Suro, podo sama Suro. Kenapa? Di Muharram itu ada hari Asyura, 10 Asyura, makanya ada yaitu Muharram. Kemudian mulut, ada milad Rabiul Awal diganti mulut. Orang Jawa bilang mulut karena ada milad, ada kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, dikatakanlah mulut, hari kelahiran. Jadi sama sebetulnya antara Islam dan Jawa itu 11 dan 12, gak jauh beda karena mengadopsi kalender dari kalender Islam. Yang paling penting apa Pak Bu? Bahwasanya kita memperingati sosok yang dilahirkan, bukan hari kelahirannya, tapi sosoknya adalah beliau Nabi besar Muhammad SAW, seorang manusia yang luar biasa, yang dijadikan contoh manusia, yang suruh nyontoh juga manusia. Jadi hal yang wajar. Kalau kita diperintahkan nyontoh Rasulullah Muhammad SAW, itu hal yang wajar. Kenapa? Karena beliau juga manusia. Beliau bukan malaikat. Kalau Muhammad itu malaikat, nggak mungkin kita diperintahkan untuk mencontohnya. Karena beliau adalah juga manusia, maka kita diperintahkan untuk mencontoh beliau. Kenapa? Karena beliau punya akhlak yang sungguh mulia. Sampai-sampai Allah sendiri memujanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada pada dirimu, wahai Rasul, wahai Muhammad, suri tauladan yang baik. Dalam surat yang lain, dalam alat yang lain, Allah juga memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya ada pada dirimu, engkau wahai Muhammad, memiliki pribadi, perilaku yang maha agung, yang mulia. Bapak Ibu, orang memberi contoh itu gampang. Gampang apa gampang? Tapi yang menjadi contoh niki sing mboten gampang. Nek ngasih contoh le, budal kono wis adzan magrib lho, kono ndang budal salat iwaya magrib tapi sing ngongkon dolanan HP. Nah, berarti enggak bisa jadi contoh, hanya memberi contoh, hanya ngasih contoh. Lah Rasulullah bukan hanya memberi contoh, tapi beliau adalah menjadi contoh. 12 tahun, 13 tahun. Antara 12 sampai 13 tahun Rasulullah Muhammad SAW itu berjuang di kota Mekah, Pak Bu. Berjuang untuk apa? Untuk menanamkan akidah, meluruskan tauhid, dan memperbaiki akhlak. Zaman itu akhlaknya memang bejat kaum kafir Quraisy. Tidak pernah gentar, tak pernah menyerah. Intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi besar Muhammad SAW pada saat mendakwahkan ajaran Islam. Bahkan ditentang, diancam akan dibunuh. Tapi Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah mundur satu langkah pun, tetap mendakwahkan ajaran Islam yang benar. Rasul berpendapatan atau mungkin beranggapan bahwasanya memang inilah keimanan yang harus ditancapkan untuk umat manusia. Karena akidah dan tauhid kalau sudah mantap, keimanan seseorang itu diibaratkan sebagai pondasi. Bangunan itu akan kuat kalau pondasinya kuat. Atau pondasi akan kuat kalau bangunan juga akan kuat. Pondasinya kokoh, bangunan pasti akan kokoh. Pondasinya itu rapuh, maka bangunan pun juga akan gampang runtuh. Manusia juga begitu, iman itu adalah pondasinya. Makanya ketika sudah mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditanamkan dalam diri umat manusia khususnya, yaitu pada saat itu. Sekali la ilaha illallah, sampai mati tetap la ilaha illallah. Maka kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan takut kecuali kepada Allah. Aku tidak akan melahirkan permasalahan kecuali kepada Allah. Dan aku tidak akan minta kecuali kepada Allah. Itu konsekuensinya. Dan saya yakini bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, titik. Jadi akhlak yang diajarkan oleh Rasul, pertama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu apa? Bagaimana? Tidak menyembah selain Allah dan tidak menyekutukannya kepada siapapun atau apapun. Kemudian akhlak pada Rasul, kita harus meyakini bahwasanya Rasul Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi yang muncul atau baru di muka bumi ini. Kita harus benar-benar meyakini. Dan wajib tidak percaya kalau ada nabi baru lagi. Ada orang ngaku nabi, kita wajib tidak percaya. Keimanan ini ya ditancapkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, dan akhlak yang mulia. Makanya nyun sewu Bapak Ibu di tengah masyarakat, yang penting itu pemimpin atau pejabat itu yang penting benar walaupun tidak terlalu pinter, betul? Daripada pinter tapi tidak benar, betul? Nah itu. Nek pinter tapi enggak bener, rusak Pak Bu. Masyarakat rusak, organisasi hancur, negara pun juga akan porak-poranda. Tapi kalau sudah bener, itu harapan kita semua. Kalau enggak bener tapi pinter, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan malah jadi belandong. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Diperintahkan ngurus hukum malah dibuat seperti pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Orang-orang kecil bersalah
melakukan kesalahan cepat-cepat dihukum, sementara para pejabat melakukan kesalahan pura-pura tidak tahu. Betul? Ini yang melukai rasa keadilan. Rasul datang ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang pejabat. Kenapa? Jadi jabatan itu hanya sementara, itu hanya titipan. Kalau ada pejabat sombong itu berarti anak buahnya Fir'aun. Iya, Fir'aun itu pejabat tapi sombong. Apa sih yang kita sombongkan di dunia ini? Mobil mewah, rumah bertingkat, nggak ada. Semuanya hanya titipan. Istri cantik memikat jumlahnya 4, itu juga titipan. Sementara Allah nggak suka hambanya yang menyombongkan diri atau membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang sombong, hambanya yang membanggakan diri. Maka dari itu nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita belajar atau ngaji tentang ilmu tasawuf, kita harus melihat atau berpatokan kepada tukang parkir. Tukang parkir niku Pak Bu, walaupun punya mobil banyak mereknya, merek ada Alphard, ada Pajero, Fortuner, ada BMW, ada Mercy. Tukang parkir nggak pernah sombong, biasa-biasa saja. Begitu mobil habis semuanya, tukang parkir nggak sedih, biasa-biasa saja. Nah, kenapa? Karena merasa bahwa itu bukan punyanya, bukan miliknya, itu hanya titipan. Sama halnya dalam hidup dan kehidupan ini, pangkat dan jabatan, harta kekayaan kita miliki, itu semua hanya titipan. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian kita berakhlak kepada Rasulullah, bahwasanya tadi kita wajib tidak percaya kalau ada nabi setelah Nabi besar Muhammad. Nyun sewu, di Indonesia ini masyarakatnya masyarakat seperti daun kering. Dikumpulin susah, dibakar gampang. Ya. Dikumpulin susah, diikat juga susah, daun kering. Tapi kalau dibakar cepat sekali. Dan biasanya orang Indonesia itu kutil, punya penyakit kutil, kurang teliti. Ada beberapa orang di Indonesia ini sudah ngaku nabi, ngono kuwi kok ya percaya. Ngono kuwi kok ya eneng sing melu to. Pertama ada yang namanya Anwar Musadek, seorang konsultan bulu tangkis di Jakarta sana. Merasa dia dapat wahyu, akhirnya mengaku dirinya nabi. Wah. Akhirnya yo kok yo eneng sing melu, ini kok sing percaya kok yo eneng gumunku. Percaya, ada beberapa ya pengikutnya puluhan orang. Akhirnya karena penistaan agama ditangkap polisi, masuk sel. Ada lagi di Malang namanya Roy. Dipanggil Ustadz Roy karena apa? Dia mu'alaf termasuk Islam. Dia mimpi mendapatkan wahyu, akhirnya apa? Sholat pakai bahasa Indonesia. Dia diajarkan kepada orang-orang yang mau ikuti. Ya eneng sing melu, ya eneng. Yang percaya, ayo kita sholat harus mengerti apa yang kita ucapkan. Berarti kita sholat pakai bahasa Indonesia. Oke, saya sama-sama. Tuhan yang maha besar, dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus sampai bahasa Indonesia terus rusak akhirnya. Engko ketemu wong neng Bali kono ya beda meneh bahasa Bali. Neng Jawa engko bahasa Jawa. Neng Perancis bahasa Perancis malah rusak. Semua yang dipakai harus bahasa Al-Qur'an. Ditangkap polisi, masuk sel. Ada lagi tukang cukur di Jawa Barat namanya Sayuti. Ngaku nabi karena mimpi dapat wahyu, dia ditunjuk sebagai nabi setelah Nabi Muhammad katanya. Ya, tukang cukur niku. Dilalah kok ya eneng sing gelem melu. Ya. Ditangkap polisi karena penistaan agama, masuk sel 2 tahun. Ada lagi nabi yang agamanya agama Jason Jawa Sunda. Nabinya bernama Tugimen. Mriki wonten sing namine Tugimen. Jenenge Tugimen Jawa Sunda niku. Nah, coba to Pak Bu. Nek jeneng Tugimen ki ora penak belas nek tinggi sholawatan, tapi nek Muhammad enak ditungokne. Ya Habibi ya Muhammad. Enak toh? Coba diganti. Ya Habibi ya Tugimen.
Gimin. Ora penak blas, wis ora usah nyanyi sik, Tugimin iki soalé. Ora penak. Dirungokne wis ora penak, ora angker, gak serem gitu loh. Jeneng Nabi kok Tugimin. Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya orang Indonesia ya sok ngaku dirinya pinter, sok ngaku dirinya bener padahal belum tahu yang aslinya. Jadi perlu diketahui, emas itu pasti kuning, tapi yang kuning belum tentu emas. Pun paham toh? Nah, semua emas pasti kuning, tapi yang warna kuning belum tentu emas. Pun ngoten mawon paham. Nah orang Indonesia, ya ini ada cerita kecelakaan buang, delosor, bersimbah darah, orang berkerumun, banyak berkerumun. Ada wartawan pengen ngambil gambar, pengen moto, nggak bisa masuk. Karena apa? Karena banyak orang yang berkerumun. Akhirnya wartawan punya inisiatif, minggir, saya bapaknya korban, minggir. Orangnya pada minggir karena siapa kamu? Bapaknya korban. Woi, saya bapaknya korban. Minggir. Akhirnya begitu sampai tempat dia kaget. Ternyata posing ketabrak anak monyet. Wis kadung ngaku bapaknya korban. Ngaku bapaknya korban. Salah dhewe. Begitu lah kaget ternyata sing ketabrak anak monyet. Nah, ini loh wong Indonesia iki ngono ku lho. Urung ngerti apa-apa wis disiki. Makane pesene Pak Jokowi yang pinter ojo minteri, yang banter ojo disiki, yang sekti ojo mateni, apa meneh yang sugih ojo kemlinti. Dan seterusnya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian apa yang ingin dibangun oleh Rasulullah? Masyarakat di kota Mekah diharapkan seperti masyarakat yang ada di masjid. Masyarakat masjid itu seperti apa sih? Semua yang datang dari arah manapun masuk ke masjid, semuanya menghadap ke kiblat. Yang datang dari timur masuk masjid hadap kiblat. Yang dari selatan, dari utara, dari barat juga begitu, masuk masjid semuanya menghadap ke kiblat. Pak Lurah masuk masjid buka sandal rah. Pak Camat masuk masjid buka sandal mat. Pak Bupati masuk masjid buka sepatu T. Pak Presiden masuk masjid buka sepatu dan nggak ada bedanya. Ketika sudah masuk di dalam, maka ketika akan melakukan atau melaksanakan sholat jamaah, dipilihlah imam atau pemimpin. Di situ harus dipilih. Yang dipilih yang siapa? Bukan yang tua, tapi yang berilmu, yang bacaannya fasih, bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang memiliki ilmu fikihnya juga sudah mumpuni dan yang lebih lama tinggal di daerah situ. Ya dipilih. Jadi enggak asal-asalan. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Orang cedel jadi makmum boleh. Saya orang sing sumping juga boleh jadi makmum. Tapi kalau orang sumping ditunjuk jadi imam nanti yang repot. Bismillahirrahmanirrahim, malah repot. Kadang dikasih pertanyaan koncone kan kebetulan bapaknya itu sakit. Piye bapakmu kabare? Alhamdulillah sudah meninggal. Akhirnya innalillahi, bukan meninggal tapi mendingan. Kerungunnya meninggal padahal mendingan. Repot lah ngono kok didadakne imam ya repot. Makanya harus ditunjuk yang fasih bacaannya. Rasul menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang terbaik. Kalau dia pemimpin, dia adalah seorang pemimpin yang adil. Kalau beliau maju perang, beliau adalah seorang komandan yang gagah. Kalau beliau jadi guru yang sopan dan santun dan sabar. Kalau beliau jadi kepala rumah tangga, beliau juga cinta dan kasih sayang kepada anak istri. Jadi pemimpin yang terbaik. Bahkan ada buku yang dikarang oleh Thomas Carlyle, judulnya Heroes and Hero Worship, bahwa pemimpin yang terbaik sepanjang sejarah manusia yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau Nabi besar Muhammad SAW sudah mengamalkan 11 azas kepemimpinan. Apal Pak Bu, saya ngapal dapat hadiah. Nah,
11 azas kepemimpinan takwa ing ngarsa sung tulodo madya mankarsa tuturi handayani waspada purba waseso ambek pramarta apa neh waspada purba waseso ambek pramarta prasaja satya geminastiti bulaka lan legawa. 11 loh. Itu sudah diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya menjadi pemimpin yang adil. Nah, kemudian karena akhlaknya yang mulia, sampai-sampai nyun sewu Pak Bu, Rasul itu pernah ditawari oleh malaikat Jibril ketika Rasul dalam dakwahnya terus setiap hari dimusuhi sama kafir Quraisy, dilempari kotoran kambing, kotoran kuda, kotoran unta, bahkan dilempari batu sampai berdarah. Maka Jibril nawari, ya Rasul, ya Nabi, ya Habibullah, izinkan saya untuk menghancurkan, saya binasakan ke orang-orang kafir semuanya yang menentang kamu. Apa jawab Rasul? Ya jangan ya Jibril, jangan, mereka tidak paham, mereka enggak ngerti apa dakwah saya. Biarlah hari ini, saat ini mungkin dia belum mengikuti saya. Insya Allah nanti anak dan keturunannya atau cucunya dia akan mengikuti saya. Ajaran yang saya sampaikan, begitu mulianya. Enggak mau dihancurkan. Kalau Nabi dulu, Nabi pada saat Nabi Nuh enggak mau diajak naik kapal, ya kaum kafir Quraisy, kaum kafir waktu zaman Nabi Nuh mau dihancurkan saja, ya Allah, turunkan hujan yang deras, banjir bandang, yang enggak mau ikut, kapalnya Nabi Nuh tenggelam, mati semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mulianya Nabi besar Muhammad SAW ini diakui dunia, bukan hanya orang Islam loh Pak Bu. Ada seorang ilmuwan dari Inggris yang bernama Michael Hahad. Beliau mengarang sebuah buku tahun 1978. Sampun lahir ya, sampun. Kalau nggih sampun nembe sekawan tahun. Tahun 78 muncul sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Apa meneh kuwi kok? Oke loh kok oke. Buku itu berjudul 100 tokoh atau 100 terbaik lah tokoh dunia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Ranking 1 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ranking 1. Ranking 2 baru Isaac Newton. Kenal Isaac Newton Pak Bu? Kenal ten pundi kenal ya? Kenal yang pasar. Isaac Newton penemu matematika, penemu ilmu antropologi, penemu ilmu fisika. Baru nomor 3 Yesus Kristus, baru nomor 4 Buddha, nomor 5 Konfusius, nomor 6 Sailun, nomor 7 ada lagi yang bernama John Gutenberg, nomor 8 Christopher Columbus, nomor 10 Albert Happy Asmara ngono. Albert Einstein yo Happy Asmara yo ora teko. 100 tokoh dunia loh itu. Lah kok tahun 2000-an tuh ada majalah di Indonesia itu menyebutkan bahwa Iwan Fals pengaruhnya lebih hebat, lebih kuat dibandingkan Nabi Muhammad. Loh kok ora koplak. Majalah koplak itu akhirnya ditarik dari peredaran. Orang umat Islam se-Indonesia bahkan se-dunia enggak terima dengan majalah itu. Ada perkataan seperti itu. Tarik dari peredaran, ditutup produksinya. Enggak muncul lagi ada majalah itu. Nah, enggak terima. Kenapa? Nabi Muhammad itu juga manusia, tapi bukan sembarang manusia. Nabi Muhammad itu berkeringat, kita juga berkeringat, tapi beda keringatnya Nabi Muhammad dan keringat kita. Keringat Nabi Muhammad harum seperti minyak wangi kasturi, tapi keringatnya awake dhewe kecut. Ya ana sing kecut, ana sing badhek, ana sing klepek, ana sing ludahnya kita dengan ludahnya Nabi Muhammad beda. Kita juga meludah, Nabi Muhammad juga meludah. Tapi beda. Ludahnya Nabi Muhammad bisa menjadi obat. Ketika itu sahabatnya bernama Abu Bakar ketika akan hijrah ke Madinah mampir dulu ke goa bersih-bersih
dilalah tangannya kentup kalau jengking. Abu Bakar ya diem aja, malu kalau mau ngerepotkan Nabi Muhammad. Lama-kelamaan semakin pucet wajahnya Abu Bakar itu. Ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar kenapa wajahmu kok pucet? Kamu nggak mau saya ajak hijrah? Bukan ya Rasul, bukan itu. Lah kenapa? Kamu terus terang aja sama saya. Mohon maaf, saya tidak mau merepotkan panjenengan. Lah kenapa? Ini saya tadi dintup kalau jengking. Langsung sama Rasul diludahi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, mari Pak Bu sembuh seketika. Lah nek mau ludahi awake dhewe, ya nek si kentup tuh diludahi ini kira-kira ke apa? Ya tambah bemar, tambah bengkak, tambah korepen kira-kira. Ini bedanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu niki harus bersyukur dengan turunnya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dulu Bu, wanita niku kerjaannya hanya 3 dimensi, sumur, dapur, kasur, sumur, dapur, wis gitu-gitu aja. Sampai-sampai dijadikan selir zaman kerajaan dulu, ya punya selir sampai 10. Nggih apa nggih? Raja, sehingga selirnya kalau mau pakai yang mana ini dia lempar bunga, pakai bunga kandil. Pas selirnya pada mandi di kolam, dilempar salah satu yang kena nanti diajak. Nah, nanti kalau pengen meneh ya dilempar meneh, kena neh diajak meneh. Kan apa saking akeh 10 punya selir. Di Turki ya, ada raja Turki nyimpen harem, ya, ada istri serinya sampai 100. Kemudian di Cina Kaisar Ming punya istri selir jumlahnya 1000. Waduh, iki piye nek mikir iki lho, kayak kapan lek nganggo kolor lho. 1000 bojone dibuatkan kamar banyak panjang 1000. Akhirnya Rasul turun mengangkat derajat kaum wanita. Sehingga apa, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa seorang wanita apalagi dia seorang yang solehah maka akan menjadi wanita yang baik, wanita yang solehah. Wanita yang baik-baik seperti perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairum mata'i dunya mar'atu solehah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salehah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Bagaimana nyanyi dulu iki? Oke, istri salehah. Iya, ini bukan Roma, tapi bukan Roma Irama, koma ramari-mari. Nek Roma Irama ten mriko, nek mriki koma ramari-mari gitu. Dados monggo, ya. Istri salehah. Setiap oh belum ya. Oh ya, wis ulangi meneh ben ra ngantuk. Monggo dipun sambi. Keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan terindah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah.
hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati. Yang tampak oleh mata, itulah perhiasan keindahan. Wes tinggi tombong ngantuk. Jadi istri yang solehah itu disebutkan oleh Nabi lebih baik daripada dunia seisinya ataupun perhiasan dunia. Istri itu 5 huruf ISTRI. Ingatkan suami tetap rajin ibadah. Nah, tentu harus bisa mengingatkan. Suami juga gitu 5 huruf SUAMI, semua untuk anak maupun istri. Jika istri dan suami harus sama-sama tahu, sama-sama mau, dan sama-sama mampu. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, kepada siapa saya menghormati di antara kedua orang tua saya?" "Ibumu." Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Jadi ibumu, ibumu baru bapakmu. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak 3. Loh piye iki kok 1 bapak 3 ibu iki lho. Ini jenenge poligami iki kok. Salah neh iki kok. Maksudnya perbandingannya itu ibu ki sampai 3 kali, bapak 1 kali, ngoten lho. Ya, jadi harus bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati. Ya. Rasul mengajarkan kepada umat manusia, bahkan Rasul ini oleh Allah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak akan utus engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, kecuali untuk rahmat untuk sekalian alam. Buktinya apa? Rasul mengajarkan akhlak bukan kepada Allah, bukan kepada sesama manusia, tapi juga kepada sesama makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya. Kenapa? Kepada binatang pun Rasul juga punya rasa kasih sayang. Kalau mau menyembelih, pakailah pisau yang tajam sehingga tidak menyakitinya. Terus kalau engkau pipis, buang air kecil, jangan buang air kecil di lubang. Kalau ada tanah di lubang itu jangan. Kenapa? Nanti takut di situ ada semut yang sedang rapat menentukan bacawa pres mana yang kira-kira cocok untuk mendampingi calon presiden. Ya takutnya dikencingi nanti semutnya. Nggak boleh. Terus ketika kita ingin membasuh nggak ada air, bisa dipakai kertas yang kering. Nggak ada pakai daun kering, nggak ada pakai batu. Ketika sahabat nggak ada batu, nggak ada kertas, nggak ada air, bagaimana? Ada tulang, mau dipakai tulangnya itu untuk membersihkan bekas, yaitu buang air kecilnya, bekas pipisnya. Sama Rasul jangan pakai tulang itu tulang itu makanannya jin. Nah, sampai segitunya Rasul itu memperhatikan. Ya, mempedulikan bahwa itu makanannya jin, biarlah dimakan jin, jangan kamu bekasi nanti bau dan seterusnya. Lah coba. Sing aneh meneh zaman saiki ora nggo banyu, ora nggo kain, ora nggo kertas, ora nggo watu, ora nggo tulang, tapi pakai obat. Obat tabitne ya bener, Pak. Obat tabitne ngono wis cukup. Lebih nang tengah dalan.
Sing guyu kekelek ketok ae. Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian Muhammad atau pengikutnya Muhammad itu siapa saja? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Bahwa ciri-ciri pengikutnya Nabi Muhammad itu adalah orangnya tegas terhadap orang kafir, asyidda'u 'alal kufar. Tegas bukan berarti main membunuh, main intimidasi, main teror, main dan sebagainya. Tapi tegas adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Apalagi diajarkan apa yang disampaikan Bapak Kepala Desa untuk bisa menjalin ukhuwah 3 atau trilogi kerukunan hidup beragama. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah itu sesama umat Islam, kemudian rukun sesama ukhuwah sesama antar umat beragama dengan beda agama, kemudian ukhuwah atau kerukunan pemeluk agama dengan pemerintahan. Nah, ini harus semua tiga-tiganya harus seimbang. Ya. Rasul mengajarkan demikian, penuh kasih sayang, tegas tapi penuh kasih sayang. Jadi kafir ada 2, kafir dhimmi, kafir jali. Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup berumah tangga di samping rumah kita atau bersama-sama hidup bersosialisasi dengan kita, orang-orang baik. Itu kafir. Orang kafir jali adalah kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita, yang menghalangi kita, yang membunuh kita. Kita harus lawan. Jangan menengahi. Kita mau sholat kok malah dihalang-halangi, malah dihadang. Ya kita lawan. Kita mau dakwah, kita kok malah dihadang, kita diseksa dan sebagainya. Kita harus lawan. Jadi enggak terus seperti yang dilakukan oleh teroris, melakukan intimidasi, teror, apalagi menyebarkan paham radikalisme, ingin mengubah pemerintahan yang sah ini dengan pemerintahan yang mereka anggap sah, khilafah yang mereka sudah ingin dirikan di negara ini. Enggak bisa. Itu bukan jihad tapi jihad. Ya, yang dilakukan oleh para teroris itu. Bukan mujahidin tapi mujahilin. Iya, main intimidasi, main teror, masjid dibom di Cirebon itu, kafe di Kuta Bali dibom, pantai di Jimbaran Bali dibom, Polrestabes Surabaya dibom, gitu. Pos polisi di Kuningan dibom, Pundi Meles yang dibom, ya, Kuningan hotel JW Mayrot dibom. Duar! Wah, kaget. Ya ngoten niku jenenge bom ngeget-ngegeti lho. Wong gregetne wong teroris ki. Ora nang bom kok dar. Mesti ngeget-ngegeti. Ya, iya mesti buanter kayak ngegeti. Toto mak beleng, toto wis banyak korban yang berjatuhan. Ya ngoten niku. Makanya jangan mudah terpengaruh. Apabila ada nanti orang yang sudah beda, ya, ketoke khusuk salate, tapi punya paham beda. Ada lagi punya pertanyaan. Saya kasih pertanyaan. Nabi Muhammad dengan Pak Jokowi bagusan mana? Loh, mesti jawabnya ya Nabi Muhammad. Al-Quran dengan Undang-Undang Dasar 45 bagusan mana? Mesti jawabnya Al-Quran Karim. Ya ngono-ngono kuwi lho. Pertanyaan ngono ora usah dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan agar kita akhirnya nanti terpancing untuk apa? Mengikuti paham yang diajarkan. Lah lama kelamaan dijadiin manten. Ya, manten kon bunuh diri. Ya, mengatasnamakan Islam atau khilafah. Katanya menghormat bendera merah putih itu hukumnya haram karena itu syirik loh. Eneng-eneng loh. Ya, maka dari itu jangan dipercaya. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasul mengajarkan apa yang diajarkan kepada para pengikutnya umat manusia. Bahwa ciri-cirinya kita harus penuh kasih sayang. Dan ciri pengikutnya Nabi Muhammad itu rukaan sujada, napa niku rukuk dan sujud. Nek rukuk dan sujud ini napa artine? Salat.
Sampun salat sedaya nggih tiyang kerajaan mriki. Alhamdulillah, masjid rame nggih. Jamaah penuh nggih. Nek subuh pinten saf, Mbah? Pinten saf? Sekawan. Wah, alhamdulillah. Oh, setengah. Setengah saf atau setengah? Ya. Niki loh. Kita mengaku mencintai Nabi, tapi kadang kita belum mengikuti sunnahnya Nabi. Padahal Nabi menyampaikan, man ahabani sunati fakot ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sama saja dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Allahumma amin. Pengen masuk surga Bu kalih Nabi besar Muhammad, pengen nggih? Pak, pengen nggih Pak nggih? Monggo dipun hidupaken sunahipun. Di antaranya niki salat berjamaah nih pas kebetulan di depan masjid Baitur Rahman. Percuma kalau besok habis acara pengajian kok masjidnya sepi meneh. Ya kalau bisa ya rame seperti ini jamaahnya. Aja nunggu Pak nek wis Ramadan. Ya Ramadan beda meleh niku. Ya. Jadi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, yaitu rukaan sujadah. Jadi nggak bisa kalau orang Islam terus tidak menjalankan rukaan sujadah hanya ngeten tok ning no cipta mandeng pucuking grono madhep mantep merangkang merubawa sesa mekek babakan hawa songo. Yang penting percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berbuat baik dan peduli luhur, serta banyak-banyak bersemedi, menyadari hakikat sangkan paraneng dumadi untuk mencapai manunggaling kaula Gusti. Ayo ra iso ngono tok. Harus rukuk dan sujud. Salat diajarkan oleh Rasul apa? Shalu kama ra'aitumuni usolli. Ada takbirnya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada atahiyatnya, ada salamnya. Jadi rukun-rukunnya harus dipenuhi. Enggak sanggup berdiri ya sambil duduk. Duduk enggak bisa Pak, enggak kuat ya berbaring. Wes delosoran rapopo. Berbaring enggak kuat Pak, ya wes pakai isyarat. Montak mantu. Isyarat sudah enggak bisa Pak, ya dalam hati. Salat dalam hati. Salat dalam hati sudah enggak bisa Pak. Wes gek endang didusi, terus dikafani, gantian disolati. Ngonten lho nggih. Disolati terus endang dikirim. Lebih cepat lebih baik. Ngoten niku lho. Makanya nyun sewu, niki sekaligus elek-elek karena depan masjid. Nek pun dipanggil kareh muadzin ya monggo lah. Kadang subuh niki paling angel karena apa pahalanya paling banyak ya subuh. Bahkan subuh sendiri Allah memfirmankan di situ. Aqimis sholata liduluki syamsi la ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan salat mulai dari munculnya matahari, terbitnya matahari sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah sholat subuh. Itu di Al-Quran loh niku. Sholat subuh itu ternyata apa? Karena apa? Perintah langsung oleh Allah. Wis ngono subuh tok ayo ora apa-apa subuh tok engko luhur ngasar magrib sama ngisake keri gak apa-apa. Tapi nyun sewu nek subuh wis kecekel insyaallah yang lain bisa. Tapi nek magrib karo ngisak kecekel insyaallah subuhnya belum tentu. Maka dari itu subuh niki paling pabot, paling berat. Nah, kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, ya monggo, nggih, monggo dihidupkan sebagai wujud kita keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, keimanan bagaimana? Iqrarun bilisan wa tasdiqun biqalbi amalan bil arkan, diucapkan di bibir, di hati, dalam hati dan dilaksanakan perbuatan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid adalah orang beriman. Maka dari itu nyun sewu benjing subuh monggo ditoto atine, diniatkan mulai mangke dalu saderenge bubuk, saderenge sare. Sesuk aku kudu bangun subuh, harus sholat subuh di masjid. Nah niki nyun sewu nih bapak-bapak nih paling penting niki. Sholat subuh ya atau sholat jamaah ke masjid niki sunnahnya muakkad, sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Nek ibu-ibu mboten, tapi nek ibu-ibu kersa langkung sae mboten napa-napa. Benjing biasanya sadurunge subuh ya disetelnya surat Al-Kahf. Assalatu wassalamu alaik. Ngoten niku to. Lah niku ya siap-siap nggih ndang tangi terus napa
Nggih, terus ke kamar mandi dan seterusnya engko baru Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, ndang budal. Makanya nyun sewu Kanjeng Sunan Kalijaga niku ampun bener-bener ya sangat toleransi dan bijaksana. Sebelum masuk waktu dipukul kentongan, niki kentongan wonten, wah wonten tong 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 artinya masjid sik kotong 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 tong 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 tong, beduknya dipukul deng 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 artinya sedeng 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 deng 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 sedeng, wis tok sedeng sedeng, cobi benjing subuh dengan mriki sedaya, lak sedeng, jeneng butekne sedeng nggih, sedeng wis tok, ora mungkin ra sedeng. Kadang ki nyun sewu eneng musala apik subuhe wong loro tok lho. Imam siji, makmum siji, ya Allah. Kadang sing ngadan ya kuwi-kuwi. Wong wis tuwek suarane gek Allahu Akbar. Wotak watuk hayya salat. As-salatu khairum minan naum. Malah turu meneh. Kudune as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Wis turu meneh. Salat itu lebih baik daripada tidur. Wis merem meneh akhirnya. Sing teko wong sing tok tunuk sareng pun kepir nika sarunge. Ya Allah. Akhirnya imame ya saya ndang dibudalne ora ning si teko neh iki. Imame kemlelet bar dikomati ya sawu sufufakum monggo barisane dipun lurusaken. Makmume nggih niki nggih pun lurus kalih tembok. Monggo. Allah ya Allah wong loro tok lho subuh ki. Ngono ku ya eneng lho ngono kuwi, tapi mboten ten mriki, ten mriko. Balong wonten. Wonten ya Allah. Kathah nggih. Mujud apik subuh wong loro. Padahal kita umatnya Nabi, kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Kita ingin ya menunjukkan bahwa kita adalah mengikuti ajarannya. Bagaimana cara mencintainya? Yaitu menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau lah. Sampai cedok apa nih kan? Lah nek salat ning omah, lagi kita ngomong masalah kucing nih. Nek salat ning omah ki akeh godaane. Ya pertama nek godaan anaknya pas nggo sarung, gek pas enggak nggo daleman, anake sik cilik, lagi oleh sak rekat, anake mblusuk. Lah adalah wis repot, Pak, repot wis to. Eneng meneh ya karena ya salat di rumah begitu Ramadan pengennya ndang buka puasa di rumah, gak usah di musola, sholatnya gak usah di masjid, di rumah, ayo dipimpin bapaknya jadi imam, anak istrinya dari mamu, ayo itu mati, ayo wes makanan pun disiapin termeriku, wah lauhe tongkol, sayur terong, wes macem-macem lah, wah enak-enak pokoknya. Sholat yang sebelah kene lah, Allahu Akbar, habis Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Lah dilalah kucingnya. Teko kucingnya lah wes konsentrasi mulai hilang iki piye iki nek salat tak terus nek tongkolku kok dipangan kucing ya leren sik piye salat leren sik akhirnya ya enggak kurang akal imame Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wih kucingnya blayu lha piye to ngambil surat Al-Ikhlas ae. Ya, salate oleh kucinge mblayu. Godaane wong salat nang omah ya ngono kuwi. Tapi ora usah lah, makane paling enak ning masjid. Ya dicicipi sik ra apa-apa. Begitu habis adzan kan masih biasanya nunggu imam. Masih pujian sik yo dicicipi ben ngerti rasane kaya apa oleh masak bojoku mau yo. Dicicipi terus berangkat ke masjid. Dimakan dulu kalau lapar ya dimakan dulu enggak apa-apa. Ada minuman ya diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wis disiapin no, walaupun sudah adzan, sudah pujian enggak apa-apa. Wis komat ya diminum sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Terus lagi budal ke masjid. Ngono, aja kok terus ning masjid kok malah kelingan. Lah kae engko diombe anakku malahan. Tongkol aku ora bagian Allah Akbar lah sambel emang ya mung sak lepek. Kelingan panganane salat akhirnya. Lebih baik mangan kelingan salat daripada salat kelingan mangan. Makanya mangan sik nek di opone disuguhi ya dientekne pisan ra apa-apa ngono kuwi ya daripada engko salat terus kelingan. Jadi serah mikir nek salat wis tak entekne nyapa. Salat wis kusuk wis tak entekne. Soalnya Bapak Ibu ingkang kula hormati, mun meh jam 12 niki. Mekaten lanjut. Terus kaya tukang parkir terus. Iki dewa iki tukang parkir. Bapak Ibu, oke, sik masalah salat sik. Memang lho. Dipukul kentongan terus dibeduk. Beduke apa masjid sik sedeng, bar kuwi sik pujian. Ayo para kanca kabeh wae berjamaah. Jamaah salat nyembah maring Gusti Allah. Sing sapa wong ora gelem berjamaah, mongko ora oleh 17 derajat. Nah. Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah. Dinane Islam, dinane Isnen bulan Maulud tahun gajah. Ngoten nika lho. Nah, sambil nunggu. Jadi benar-benar sungguh toleransi dan bijaksana dulu para wali. Makanya saling mengingatkan ketika diajak berkumpul berdoa, kadang diajak langsung sholat wong Jawa ora gelem. Makanya digawekne buceng atau tumpeng. Buceng tuh nek mlebu kudu kenceng. Ngono lho, nek pengen mlebu kudu kenceng. Nek ora kenceng ora iso mlebu. Sik to, maksude iki dongane iki lho, dongane sing kenceng. Buceng iki dongane sing kenceng nek kenceng iso mlebu. Ngono lho. Dikai buceng. Terus biasanya dikai kembang. Ana kembang mawar, ana kembang kenongo, ana kembang kantil. Kembang mawar atau mawarno-warno. Ya, hidup ini mawarno-warno. Ana sing dadi presiden, ana sing dadi sinden, ana sing dadi menteri, ana sing dadi tukang patri, ana sing dadi gubernur, ana sing tukang golek janur, ana sing dadi bupati, ana sing dagang roti, ana sing dadi Pak Camat, ana sing bakul tomat, ana sing dadi Pak Lurah, ana sing dagang pentol corah, ana sing dadi Pak RT, ana sing bakul TOT, ana sing ditap Pak RW, ana sing sakarepe dhewe, macem-macem mawarno-warno. Ada kembang kenongo artinya nopo kena ngono kena ngene kena arek peringatan maulud ya kena arek di bojo telu ya kena oh, ya sampai telu lagi siji rantek lho Pak kena memang kena ngono kena ngene boleh saja boleh saja kau cintai dunia tapi ingat semua itu kan meninggalkannya. Nah, kau akan meninggalkannya sekarang atau lusa, tua ataupun muda yang pasti kau mati juga. Ngoten niku lho. Sinten sing nyanyi niku? Niku. Pak Tony, ya bener. Roma kaya kenal Roma. Ya, jadi lagu ki ya sing eneng nasihate sing petuahe. Ya kena ngene kena ngono kena. Kemudian ada kembang kantil, maksudnya apa? Tansah kumantil, ngono lho. Makanya wong manten kayak teman-teman kembang, teman-teman jadah, ora kok ben lengket, ya nek jadahe sik empuk, ya nek jadahe atos. Ya kena bathuk ya lecet tenan. Maksudnya jadah itu munajat lan ibadah. Dikai kembang kantil lu ben tansah kumantil marang Kang Maha Agung ngono lho. Kantil itu ora kok kintil mara rene meru rono, ora ngono kantil kumantil mangkang Maha Agung. Makanya ten Ponorogo wonten seni reog. Unine napa ning nong ning gung ning nong ning gung deg 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 ning nong ning gung. Ning artinya ngeningno cipta, nong itu dumunung, ning berarti kepada, gung itu ingkang Maha Agung ngono lho ning nong ning gung ning nong ning gung deg 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 berarti detakan jantung selama jantung masih berdetak deg deg selama itu ning nong ning gung ning no cipta dumunung ingkang Maha Agung ngono. Kadang wong anak-anak muda iki ya salah kaprah ora ning nong ning gung tapi sidurungane blak-blak no tung tung no blak-blak no tung tung no. Dedel kotang ndang tokno.
Rusak akhirnya. Orang nenong negung meneh padahal neng nong negung aslinya. Berubah jadi blak-blak no, tung no. Bapak Ibu ingkang salah mati. Mugi-mugi kita sedaya dengan adanya peringatan ini menjadikan kita atau kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW semakin ke depan semakin hari semakin baik. Allahumma amin. Dan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau. Pak berat Pak sholat jamaah ke masjid ya yang ringan-ringan wes senyum ketemu wong senyum ketemu neh guyu senyum ketemu guyu wes paling enak wi ngono ya ora kober ngono ya ora sempat ya kebangetan mosok senyum ngono tek ora enggak perlu modal apa-apa. Ngoten Pak Bu mekaten ingkang saged kula aturaken matur sembah nuwun pangapunten mbok menawi wonten kata-kata ingkang boten berkenan. Monggo kita tutupkan di doa, mudah-mudahan pertemuan niki dados pertemuan ingkang dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala, ndadosaken kita sedaya kondur saking mriki beranjak dari tempat tidur kita, dosa-dosa kita berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin insyaallah salillahi laumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yakfu majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jikal karim mu'adzim sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil hawali wal fat wa taqtilana biha min jamil hajat atau tahiruna biha min jamil syayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalikuna biha saqil min jamil khairati fil hati ba'dal mamat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for attention to listen. Matur sembah nuwun. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang kami hormati, demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Alustadz Ibda Tony Girindra Haryana Esos dari Polres Ponorogo.